Radikalisme menjadi ancaman baru dalam kehidupan sosial masyarakat nasional maupun global. Karena orang yang mempunyai paham radikal tidak ragu-ragu mengorbankan orang lain dan juga dirinya sendiri demi tercapainya perubahan sosial politik yang sesuai dengan keyakinan kelompoknya. Tindakan teror menjadi pilihan yang tepat, dianggap jalan suci menuju tatanan sosial baru yang diimpikan. Paham ini tidak akan berhenti pada dirinya sendiri. Mereka akan selalu menyebarluaskan keyakinannya kepada orang lain sebagai bentuk penguatan kelompok untuk melakukan tindakan yang lebih besar lagi. Jangan-jangan kamu sudah terpapar paham radikalisme. Tonton video ini sampai akhir. Halo sahabat sekalian, di segmen kali ini saya akan membahas tentang apa itu radikalisme dan dampaknya terhadap sosial politik yang ada di negara kita Indonesia. Jauh sebelumnya saya sudah mencoba mengumpulkan data tentang arti kata radikalisme dari berbagai sumber tentunya, sehingga saya sampai ke sebuah titik kesimpulan bahwa radikalisme adalah sebuah paham seseorang atau kelompok yang ingin melakukan perubahan secara total dan cepat. Apakah seseorang yang mempunyai paham radikal itu berbahaya? Tidak selalu, tergantung konteks di mana dia harus berpikir radikal dan bertindak. Pola pikir ini kalau diterapkan di sebuah perusahaan yang sedang mengalami kemunduran, tentu berdampak positif untuk mengetahui akar permasalahan dari kemunduran perusahaan tersebut. Tetapi bukan ini yang akan saya bahas di segmen kali ini. Saya akan membahas bagaimana paham radikalisme bisa membahayakan tatanan sosial politik dan negara. Semuanya cinta Indonesia, masih cinta NKRI, masih cinta Pancasila, masih cinta Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus hentikan infiltrasi ideologi radikalisme. Orang yang mempunyai paham ini punya anggapan bahwa perbaikan sosial politik bisa dirubah dengan cepat kalau ada tindakan kolektif. 3 years coming up with a definition of radicalization, which is an individually held, collectively defined moral obligation to participate in direct action, often textually defined. What does that mean in practice? In practice, it means the way that a collective, a community, some form of society understands the issues around them that lights a fire in an individual to the extent that they feel obligated themselves to do something about it. Sehingga muncullah gerakan-gerakan kudeta yang diawali dengan terorisme, ekstremisme, dan bentuk kekerasan lainnya. Setiap negara mempunyai pandangan berbeda terhadap radikalisme. Kalau di Amerika pada abad 19, komunisme dianggap sebagai radikal kiri, sementara fasisme dianggap sebagai radikal kanan. So, bagaimana dengan fenomena yang ada di Indonesia? Mengapa paham radikalisme selalu dikaitkan dengan isu-isu agama? Seakan-akan ada diskriminasi dan pembusukan oleh negara terhadap suatu kelompok dan agama di Indonesia, karena setiap ada kekerasan selalu yang dituduh kelompok-kelompok itu saja. Radikalisme. Setiap kali penguasa berbicara tentang radikalisme, selalu penunjukannya selalu pada Islam. Radikalisme. Esoknya kemudian ada yang bilang, Rohis harus diwaspadai. Radikalisme. Besoknya kemudian yang ditunjuk adalah organisasi-organisasi Islam. Tapi radikalisme tidak pernah ditunjukkan ketika ada organisasi yang membakar masjid. Tidak pernah ditunjukkan ketika ada orang-orang yang kemudian ingin membuat gerakan separatis yang sudah nyata-nyata. Tidak pernah ditunjukkan ketika pada orang-orang yang menyerang Mendagri barusan misalnya. Ini juga tidak ditunjukkan, tapi ditunjukkan hanya ketika orang-orang muslim yang berbuat sesuatu. Intoleransi, radikalisme. Seolah-olah ketika Anda mempraktekkan Islam, maka Anda radikal. Seolah-olah Anda ketika mempraktekkan Islam, maka Anda adalah intoleran. Ini yang ingin senantiasa Anggapan itu sebenarnya salah total, karena radikalisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Tetapi mereka sendirilah yang menggunakan agama untuk dijadikan pembenaran terhadap radikalisme dan terorisme. Begini, biar lebih paham saya kasih contoh. Sebenarnya negara sudah mempunyai definisi khusus terkait apa itu radikalisme. Kelompok atau individu bisa dikatakan radikal ketika masuk dalam
kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disampaikan bahwa 1. Anti Pancasila, 2. Anti Kebinekaan, 3. Anti NKRI, dan anti Undang-Undang Dasar 45. Kalau ada orang atau kelompok yang mempunyai pemikiran tersebut, bisa kita katakan radikal, siapapun mereka dan apapun agamanya. Kriteria tersebut bisa terjadi pada tokoh agama atau kelompok tertentu. Maka tidak salah ketika pemerintah membubarkan organisasi yang memang terindikasi mempunyai paham radikal dan memberi warning kepada institusi pemerintah untuk tidak mengundang tokoh-tokoh agama yang terpapar paham radikal. Karena orang dan kelompok tersebut berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara kita. Terus dikoordinir oleh kesatuan. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Kalau sudah besar, kelompok tersebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah, dan perang saudara pun bisa terjadi. Negara kita Indonesia dibangun dengan hasil konsensus atau kesepakatan bahwa Pancasila dijadikan dasar ideologi negara. Karena konsep inilah yang mampu menyatukan bangsa Indonesia yang multi etnis, ras, dan agama demi keutuhan NKRI setelah merdeka. Lalu kemudian ada sebuah kelompok baru melakukan gerakan politik yang ingin mencoba merusak tatanan negara Indonesia. Hanya karena sistem ideologi Pancasila dan sistem demokrasi yang kita terapkan tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Tentu tidak salah dong ketika pemerintah mengambil sikap tegas untuk membubarkan kelompok tersebut karena merupakan ancaman nyata terhadap keutuhan NKRI. Di era digital seperti saat ini, keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat semakin luas. Jadi tidak heran ketika banyak anak muda dan golongan masyarakat yang berpendidikan rendah mudah terpengaruh oleh paham radikal. Berdasarkan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2017, sebanyak 39% mahasiswa di 15 provinsi terindikasi tertarik pada paham radikalisme. Ada dua metode yang diterapkan oleh BNPT untuk menanggulangi paham radikal yang semakin meluas saat ini. Yang pertama, kontraradikalisme, yaitu mengajarkan nilai-nilai keindonesiaan dan kedamaian kepada masyarakat umum. Yang kedua, deradikalisasi. Metode ini untuk masyarakat yang sudah terindikasi dan terpengaruh paham radikal, yaitu dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka, dan toleran. Apakah sudah cukup yang dilakukan BNPT untuk mencegah paham radikal? Belum, Mbak. Selagi budaya korupsi, ketidakadilan, dan kesenjangan masyarakat masih dipelihara, disitulah paham radikal tidak akan pernah mati dan terus tumbuh.